Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gadis di Kaki Merapi. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lenting berdiri, gadis itu bergegas menuju ruang tengah. Ia ingin menjumpai Halimah di ruang itu. Beruntung, Halimah masih berada di sana. Perempuan tua itu tak hendak pergi kemana-mana. Ayahku mengirim surat. Lenting begitu bersemangat di hadapan Halimah. Halimah membuang muka. Perempuan tua itu sama sekali tak tertarik dengan kabar yang disampaikan Lenting. Bukan untukmu, Halimah membalas singkat. Raut muka Lenting berubah seketika. Wajah cantik itu tiba-tiba menjadi murung. Setidaknya, beritahu aku tentang apa yang ditulisnya di surat itu. Lenting memohon kepada Halimah. Halimah sama sekali tak terpengaruh dengan wajah memelas. Pendiriannya begitu kuat, sekuat dinding batu di kaki Gunung Merapi. Perempuan tua itu memilih memperhatikan langit-langit di ruang tengah. Sudah malam. Tutuplah pintu dan jendela. Jangan lupa, hidupkan lampu di setiap ruangan. Halimah malah memberi perintah kepada Lenting. Gadis itu terlalu penasaran. Lenting tak akan menyerah begitu saja. Ayolah, setidaknya jelaskan apa yang ditulis ayah tentang aku di surat itu. Lenting mulai merengek. Tidak ada. Ayahmu sama sekali tak menulis tentang dirimu. Halimah menapik bayangan dalam kepala Lenting. Setidaknya, ia pasti menitipkan pesan. Kali ini, Lenting memohon sambil bersimpu di kaki Halimah. Halimah menghela napas panjang. Hati perempuan tua itu akhirnya luluh juga. Halimah hendak menceritakan apa yang ditulis Anwar di dalam suratnya. Tapi, perempuan tua itu bingung hendak memulai dari mana. Lupakan saja bila kau memiliki ayah. Aku tak pernah lagi menganggap anak laki-lakiku itu. Nada Halimah sungguh tak enak didengar telinga. Lenting terkejut mendengar perkataan Halimah. Lenting memandang lekat ke wajah perempuan tua itu. Tampak kerutan yang semakin banyak di wajah itu. Tapi Lenting masih bisa melihat ekspresi di wajah Halimah. Ekspresi itu memperlihatkan suasana hatinya. Halimah sedang sedih. Dia tidak menyuruhku pulang ke rumah ini, tapi dia membuangku. Gadis itu menebak apa yang ditulisnya dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada sang nenek. Halimah memegang kepala Lenting. Ia membelai rambut gadis itu. Halimah tahu apa yang dilakukannya tak berarti apa-apa. Aku tak punya anak perempuan. Aku tak tahu cara untuk membesarkan hatimu. Halimah mencoba menghibur hati Lenting. Kata-kata Halimah semakin aneh di telinga Lenting. Tapi aku ini cucu perempuanmu. Lenting mencoba meyakinkan Halimah tentang arti dirinya. Kampung-kampung di kaki Gunung Merapi itu dikenal sebagai negeri perempuan.
perempuan menjadi penentu garis keturunan, ditinggikan derajatnya, bahkan dinamakan manusia agung, tapi tidak untuk lenting. Kau memang anak gadis dari anak laki-lakiku, tapi sebagai perempuan, kau itu tak masuk dalam hitungan, kata-kata Halimah begitu bertuah. Kenapa? Lenting terus bertanya. Karena ibumu, jawab Halimah pasti. Flashback, denting talempong memecah malam yang berkabut. Perempuan-perempuan di kaki gunung bersembunyi dalam selimut. Laki-laki kampung mengusir dingin dengan kain sarung dan sebo. Laki-laki itu berkumpul di tengah gelanggang. Alunan musik menyambut sang penari ke atas panggung. Laki-laki bertepuk tangan. Ada yang bersiul, memanggil, dan menggoda. Laki-laki itu membuat kerumunan yang semakin rapat. Hangatkan aku, Dula berteriak seperti orang mabok. Padahal laki-laki itu tak berani meneguk tuak setetes pun. Dosa besar katanya. Aku akan mengawini perempuan itu. Darman meracau. Pikiran laki-laki itu sedang tak waras. Terlalu banyak ganja di dalam kepalanya. Dia milikku. Dula tak mau kalah. Tidak, tidak. Akulah yang akan menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Perkataan Darman semakin tak jelas. Dia istri orang. Sulaiman mengingatkan dua laki-laki yang berdiri di sebelahnya. Dula mendorong Sulaiman, tapi Sulaiman sama sekali tak terjatuh. Bahkan posisi badannya saja tak berubah. Dula mendorong tanpa tenaga. Laki-laki tua itu hanya bercanda dengan Sulaiman. Malam semakin larut. Gelanggang semakin hiruk dengan sorak-sorai. Sementara Suti semakin suntuk di beranda rumahnya. Perempuan itu berjalan kian kemari, mengumpat sendiri, tapi itu tak cukup untuk menghibur hatinya yang sedang dilanda was-was. Kacak yang membuat Suti berlaku begitu. Suaminya itu sudah berhari-hari tak pulang. Ketika pulang malam itu, Kacak malah bersenang-senang di gelanggang. Suti sudah menggodanya, tapi tak mempan. Tubuh perempuan itu seperti bangkai saja di mata Kacak. Tak lagi menggairahkan. Suti sangat marah. Ia menaruh dendam ke Sumat, bukan kepada Kacak, tapi kepada perempuan penari. Perempuan itu seperti aib, perusak, sebuah kecantikan yang harus disingkirkan. Suti berjalan bergegas di pekarangan rumahnya. Perempuan itu mengetuk setiap pintu rumah yang ada di kampung. Kepada setiap orang, Suti menyampaikan kabar mengadu domba. Orang-orang dengan mudah terpengaruh. Di penghujung malam, mereka berkerumun di jalan kampung. Masing-masing membawa suluh, lampu minyak. Ada pula yang membawa senter. Ada yang menyiapkan potongan kayu dan batu-batu sebesar pangkal lengan di dalam saku baju dan celana mereka. Orang-orang yang berkerumun berjalan ke satu arah. Mereka hendak menuju ke gelanggang. Di tengah perjalanan, seorang laki-laki muda memberi kabar kepada kerumunan. Tak ada orang di gelanggang. Perempuan itu sudah pulang ke rumahnya. Laki-laki muda memberi kabar tentang sang penari. Orang-orang yang berkerumun berbalik arah. Mereka sudah hafal jalan menuju rumah Halimah. Tak jauh, tinggal melewati beberapa belokan saja. Suara berisik mengusik Halimah di dalam rumah kayunya. Perempuan tua itu membuka pintu depan. Ketika sampai di beranda, Halimah terkejut. Ramai orang di pekarangan rumahnya. Orang-orang itu tampak dengan raut yang tak biasa. Wajah-wajah penuh amarah. Mana perempuan itu? Keluarkan penari itu. Perempuan penggoda. Najis. Orang-orang menumpahkan kemarahannya kepada Halimah. Perempuan tua itu berdiri bengong di beranda rumahnya. Halimah sama sekali tak tahu apa-apa. Kemarahan kalian itu sungguh tak beralasan. Halimah mencoba berkompromi dengan orang-orang yang berkerumun di pekarangan rumahnya. Ah, sudahlah, hajar saja. Sebuah suara memprovokasi dari barisan belakang kerumunan.
Dua laki-laki berbadan kekar naik ke tangga rumah. Keduanya melewati Halimah di beranda begitu saja. Di pintu depan, kedua laki-laki itu dihadang oleh Anwar. Anak laki-laki Halimah itu bersiap-siap membela sang istri. "Kalau sampai kalian menyentuh kulitnya, pangkal lenganku ini akan menghajar kalian sampai mampus," Anwar mengancam sambil menjulurkan kepalan tangannya. Kedua laki-laki kekar tidak bergeming. Keduanya menerobos masuk. Anwar melayangkan pukulan. Kepalan tangan anak laki-laki Halimah itu hanya menerpa ruang kosong. Anwar menyepak. Sebelah kakinya membuat kuda-kuda yang tak sempurna. Laki-laki itu pun terjengkal ke lantai kayu, persis di hadapan Halimah. Halimah hendak menolong anak laki-lakinya untuk bangkit, tapi terlambat. Laki-laki lain dari kerumunan orang di pekarangan secepat kilat menyambar tubuh Anwar. Tubuh laki-laki itu diseret di lantai. Sesampainya di ujung beranda, tubuh Anwar dilempar ke lantai kayu. "Pukul, sepak, habisi saja." Orang-orang mendekat ke arah Anwar yang terjerembab di tanah. Tanpa ampun, laki-laki itu pun dihakimi. Sejumlah orang melayangkan pukulan. Ada yang menyepak, ada pula yang sekedar meludah. Pertarungan yang tak seimbang. Laki-laki itu sungguh tak bisa membela diri. Tubuhnya jadi bulan-bulanan. Pukulan dan tendangan menyisakan memar dan luka lembab di wajah Anwar. Laki-laki itu merintih sambil memegangi dadanya. "Hentikan! Hentikan!" Halimah berteriak. Perempuan tua itu melompat ke pekarangan. Ia mendekat ke arah Anwar yang tergeletak. Anak laki-lakinya itu dilindungi dalam rangkulannya. "Kalau kalian ingin membunuhnya, matikan saja aku," Halimah menantang. Orang-orang memandang ke arah Halimah dengan tatapan iba. Tak ada yang berani menyakiti perempuan tua itu. Orang-orang membiarkan kesedihan Halimah bersama anak laki-lakinya. "Tidak ada. Perempuan itu melarikan diri." Seorang laki-laki bertubuh kekar muncul di beranda rumah kayu. Laki-laki itu menyampaikan kabar tentang pencariannya. Orang-orang saling berpandangan. Mereka memelas dan berkeluh kesah. Penghakiman di penghujung malam itu akan menjadi sia-sia belaka. Tanpa ada komando, orang-orang serempak membalikkan badan. Mereka memilih membubarkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Belum sempat meninggalkan pekarangan rumah Halimah, orang-orang itu dikejutkan oleh sebuah suara. Suara tangisan. Tangisan seorang bayi. Orang-orang kembali berbalik. Mereka serempak menjulurkan pandangan ke arah sebuah bangunan kayu di sebuah rumah Halimah. Bangunan panggung yang tak terlalu besar. Bangunan itu disebut Rangkiang. Halimah menyimpan padi di sana. "Kalian tak boleh ke sana!" Anwar berteriak dengan suara ringkih. Ia mencoba bangkit, tapi Halimah menyegahnya. "Biarkan saja mereka. Takdir sudah tertulis di Rangkiang itu. Orang-orang itu takkan mampu melawan takdir." Halimah mencoba menenangkan anak laki-lakinya. Orang-orang mendekat ke arah Rangkiang. Seorang laki-laki muda menghamburkan tubuhnya ke depan barisan. Ia membuka pintu Rangkiang yang tertutup. Tak susah bagi laki-laki muda itu untuk membuka pintu. Pintu Rangkiang sama sekali tak terkunci. Suara tangisan bayi semakin jelas. Ketika cahaya bulan masuk ke sela pintu yang terbuka, orang-orang melihat samar-samar seorang bayi terbaring di atas jerami kering. Bayi merah, sekujur tubuhnya masih berlumuran darah. Orang-orang memandang dengan tatapan melongo. Mereka saling berbisik, saling berbicara. "Perempuan itu melahirkan anak perempuan." "Cucuku." Halimah muncul dari kerumunan. Perempuan tua itu menyambar tubuh bayi merah. Bayi itu dihangatkan dalam gendongannya. "Istriku, istriku!" Anwar berteriak sambil meraung. Laki-laki itu meraih sosok tubuh yang tergeletak di sebelah bayi merah. Tubuh seorang perempuan muda yang lemah tak berdaya.
Anwar menggerak-gerakkan tubuh si perempuan muda. Tak ada guna. Perempuan muda sama sekali tak merespon. Ia diam, kaku. Anwar memeluk erat sang istri. Ia menangis sejadi-jadinya. Air mata laki-laki itu tercurah deras, membasahi wajah kaku si perempuan muda, membasahi jerami bercampur sekam yang lembab karena tersiram darah dan air ketuban. Perempuan itu sudah tiada. Perempuan itu sudah tiada. Penari itu sudah mati. Orang-orang saling berbisik sambil berjalan meninggalkan Rangkiang. Sesampainya di pekarangan, hingga di jalan besar, orang-orang itu tak berhenti berbicara. Tak jelas lagi apa yang dikatakan. Hanya orang-orang itu yang tahu. Singkat cerita, gadis itu memandang langit-langit kamar dengan tatapan tajam. Ia tak tahu apa yang sedang dipikirkan. Pikirannya sedang kosong. Di langit-langit, Lenting membayangkan bintang berkilauan. Gadis itu sedang menghitung bintang jatuh. Tak butuh waktu lama, Lenting merasakan matanya begitu berat. Kantuk tak bisa lagi ditahan. Gadis itu hanyut dalam lelap. Secepat kilat, Lenting mencoba untuk terjaga. Ia teringat dengan Halimah. Lenting tidak melanggar pantangan dari perempuan tua itu. Dengan kepala yang terasa berat, Lenting berusaha bangkit dari tempat tidur. Gadis itu hanya bisa duduk. Ia tak punya tenaga untuk berdiri dan turun dari tempat tidur. Kalau dipaksakan juga, bisa-bisa ia terhempas ke lantai kayu. Sambil duduk, Lenting memperbaiki penglihatannya. Pandangannya yang berkunang-kunang mulai menghilang. Samar-samar, di sudut pembaringan, Lenting melihat sesosok berdiri menghadap ke arahnya. Sosok itu seorang perempuan. Perempuan dengan kebaya dan selendang berwarna merah terselip di pinggang. Ia memakai mahkota. Mahkota itu seperti sunting. Perempuan berselendang merah mendekat ke arah Lenting. Langkah kakinya sungguh tak biasa. Langkah pelan, seperti tarian. Perempuan penari itu kian berdiri di sebelah Lenting. Ia menjulurkan tangan, membelai rambut si anak kesayangan. Lenting tak lagi takut kepada perempuan itu. Pergilah, selesaikan dendamku. Perempuan penari mendekatkan wajahnya ke telinga Lenting. Ia membisikkan sesuatu. Lenting diam tanpa ekspresi. Tatapan mata gadis itu kosong. Ia kemudian turun dari tempat tidur, melangkah ke lemari kayu yang berada di sudut ruangan. Gerakan gadis itu seperti robot. Ia telah terhipnotis. Lenting menjulurkan sebelah tangan ke lemari kayu. Pintu lemari yang terbingkai cermin besar dibuka perlahan-lahan. Lenting kemudian mencari sesuatu di dalam lemari kayu. Berhimpitan dengan kain sulam bermotif rama-rama, selendang berwarna merah membalut lipatan kain itu. Lenting belum selesai. Ia mencari-cari di dalam laci kecil yang ada di lemari kayu. Gadis itu mendapatkan seperangkat sunting yang terbungkus plastik transparan. Benda itu diraih dan diletakkan di atas pembaringan. Di depan cermin besar, Lenting memakai pakaiannya, kebaya dengan bawahan kain sulam bermotif rama-rama. Sunting dipasang sebagai mahkota. Gadis itu tak lupa menambahkan bedak di wajah. Semakin cantik dengan gincu berwarna merah menyala menghiasi bibirnya. Tak perlu memakai celak. Bulu matanya sudah melentik seperti ekor merak. Tinggal menambahkan perona di kedua pipi. Lenting membasahi bibirnya dengan air liur. Gadis itu pun sudah siap unjuk diri di atas panggungnya. Ketika cahaya kelam merangkak di kaki gunung, Lenting keluar dari kamarnya. Gadis itu berjalan dalam hening. Bahkan langkah kakinya saja tak terdengarkan. Sampai di beranda depan, gadis itu tanpa hati-hati meneliti tangga. Di pekarangan, Lenting tak berhenti. Ia terus melangkah di jalan besar. Jalan yang hening. Tak ada yang menyadari akan keberadaannya. Jalanan masih kelam. Orang-orang belum menghidupkan lampu pijar yang bergelantungan di serambi rumah mereka.
Gadis itu sama sekali tak kehilangan arah. Lenting bisa melihat jelas di dalam kelam. Bahkan sebutir kerikil saja enggan untuk menyandung telapak kakinya. Lenting sampai di dekat lampu jalan. Lampu itu hidup sendirinya semenjak petang. Ketika gadis itu berjalan di bawah tiang tinggi, lampu jalan tiba-tiba berkedip. Lampu jalan mati, pecah berkeping-keping. Lenting tak berhenti. Gadis itu terus melangkah di jalan yang kelam. Ia hendak menuju persinggahan, sebuah gazebo yang berada di pinggir jalan. Menghadap ke persawahan yang luas, gazebo itu dijadikan tempat untuk berjaga-jaga bagi laki-laki kampung. Ada seorang gadis datang. Ia menginginkanmu. Marwan berbicara kepada Masrul. Laki-laki itu kemudian bangkit dan meninggalkan gazebo begitu saja. Masrul membalikkan badan, tapi ia tak melihat seorang pun di dekatnya. Tak ada siapa-siapa. Masrul membalas perkataan Marwan, tapi sia-sia saja. Masrul sudah menjauh, hilang dari pandangan. Laki-laki itu melihatku. Sebuah suara menyapa Masrul dari belakang. Suara perempuan muda. Masrul kembali membalikkan badan. Kali ini, laki-laki itu terkejut setengah mati. Tiba-tiba saja, seorang perempuan muda berdiri di hadapannya. Perempuan dengan kebaya, kain sulam bermotif rama-rama, selendang merah membelik pinggangnya, dan sunting yang berkilau di kepalanya. Kau. Masrul tak bisa berkata-kata. Tak perlu kaget. Bukankah kau menginginkanku? Perempuan muda mendekat. Ia duduk di tepi gazebo, persis di sebelah Masrul. Masrul mencoba untuk menjauh. Laki-laki itu beringsut ke belakang. Kembali. Sia-sia belaka. Pagar kayu yang ada di dua sisi gazebo menghalanginya. Masrul hanya bisa tersandar di tiang kayu. Pergilah. Aku tak bersalah kepadamu. Tak ada yang salah. Tak ada yang benar. Kau berada di antara keduanya. Perempuan muda beringsut ke arah Masrul. Laki-laki itu makin terdesak. Jangan sakiti aku. Masrul meronta. Ia terus memohon kepada perempuan muda. Perempuan itu makin bersemangat. Dengan sebuah senyuman menggoda, perempuan muda menjulurkan selendang merah kepada Masrul. Selendang dipasangkan di leher laki-laki itu. Perempuan muda kemudian bangkit. Ia melenggokkan tubuh, mencintikan jari jemari, membuat langkah-langkah kecil di lantai kayu. Masrul terpaksa mengikuti gerakan perempuan itu. Caranya menari sungguh kaku. Terdengar denting talempong entah dari mana. Perempuan muda semakin bersemangat menari. Gerakannya semakin cepat, bergairah. Perempuan muda menyelesaikan tariannya dengan sebuah kedipan mata. Seketika, wajah perempuan muda berubah total. Wajah yang cantik menjadi menyeramkan. Hitam pekat, cahaya api keluar dari kelopak matanya. Kelopak mata itu seperti sedang menumpahkan amarah yang teramat besar. Masrul tak berani melihat mata perempuan muda itu. Ia menutup mata dengan kedua telapak tangan. Masrul hendak berontak, melepaskan diri dari jerat selendang merah. Percuma saja, laki-laki itu sama sekali tak berkuasa atas nasibnya. Perempuan muda melilitkan selendang merah semakin kencang. Selendang itu seperti mematahkan tulang-tulang leher Masrul. Laki-laki itu hendak menjerit sekuat-kuatnya, tapi jeritanya hanya sampai di rongga tenggorokan. Perempuan muda menjulurkan ujung selendang ke langit-langit gazebo. Ujung selendang menyentuh sebuah papan besar di langit-langit. Perempuan muda kemudian menarik ujung selendang. Tak susah baginya mengerjakan hal itu. Tubuh Masrul terangkat ke langit-langit gazebo.
Laki-laki itu mencoba menggeliat. Kedua tangannya menggenggam selendang yang melilit leher. Masrul berusaha sekuat tenaga melepaskan selendang itu, tapi kematian mendahuluinya. Perempuan muda sudah menyelesaikan pekerjaannya. Satu pekerjaan di malam itu. Ia kembali ke jalan besar, melangkah santai di jalan yang kelam. Ketika perempuan muda melewati tiang besar di pinggir jalan, tiba-tiba lampu yang bergelantungan di tiang itu berkedip. Lampu itu menyala, padahal bola kaca yang menyelimuti lampu itu sudah pecah berkeping-keping. Ada cahaya di bawah lampu jalan. Cahaya itu menyebar ke segala arah. Tanpa jelas jalan besar, perempuan muda pun semakin leluasa melangkah. Ia tersenyum ke jalan besar. Di ujung jalan, ia sudah menemukan arah untuk dituju. Arah itu adalah rumah kayu, rumah Halimah. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.